Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan renungan kita mengawalinya dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami di sepanjang malam hari yang sudah kami lewati. Bagaikan Engkau menjaga biji matamu, Engkau memberikan kami petidurnya nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini Engkau boleh kembali memberikan kami anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup, yaitu Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati hari yang baru. Kami percaya ini adalah hari yang penuh dengan berkat di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini, sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, biar Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan renungan maupun yang mendengarkan, menyaksikan renungan ini melalui YouTube. Kami percaya sudah Tuhan siapkan hati kami. Kami percaya diberkati kami oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan meneruskan renungan kita perihal berkat-berkat yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, nas pokok kita masih tetap sama, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Nah, kita pada hari ini sudah sampai pada bagian yang ke-6 ya. Berkat-berkat apa saja yang dialami oleh orang percaya. Pagi ini kita akan menyelesaikan bagian yang ke-6, yaitu pada bagian akhir ayat 8 ini, tapi saya akan baca dari bagian pertama ya, ayat 8 atau dari ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mengulas kembali dari bagian awal sampai bagian akhir pada pagi yang indah ini. Ayat 7 berkata, orang-orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang-orang yang selalu dan tetap mengandalkan Tuhan dan selalu hanya berharap kepada Tuhan ya. Orang-orang seperti itulah yang akan selalu menikmati atau disertai dengan berkat-berkat yang dari Tuhan ya. Nah, ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudaraku ya, orang yang diberkati Tuhan atau berkat-berkat yang menyertai, yang akan dinikmati oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Pertama dikatakan ayat yang pertama ayat 8 bagian A, ia akan seperti pohon ya. Ia akan seperti pohon. Ini menunjukkan tentang apa? Satu pohon itu tidak bisa hidup kalau tidak ada air ya. Pohon itu harus membutuhkan air. Semua makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan, yaitu salah satu di antara tumbuh-tumbuhan itu adalah pohon. Saudara tahu, di setiap, jangankan di rumah-rumah rakyat ya, rumah-rumah warga, di rumah-rumah yang terdapat di dalam kompleks-kompleks perumahan, baik itu volumenya kecil maupun besar, saudara tahu, di sana pasti ada ditanami pohon-pohon ya, entah di taman-tamannya atau di setiap rumah. Kenapa? Dengan adanya pohon itu supaya tempat itu menjadi rindang ya, menjadi adem, menyerap panas. Jadi suasana di kompleks itu tidak terlalu panas ya.
Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh pengelola perumahan itu? Ketika tanaman-tanaman itu ditanam seperti pohon-pohon yang nanti akan membuat rindang daunnya, itu setiap hari itu disiram pakai mobil tangki, ya. Disiram jalan keliling kompleks dari perumahan tersebut, disiram oleh air, ya, dari para pengelola. Tentu memakai orang-orang yang bekerja, karyawan yang bekerja di sana. Salah satu di antaranya mereka yang suka menyirami tanaman-tanaman, halaman-halaman pekarangan-pekarangan, ya, taman-taman dan pohon-pohon yang ditanam. Jadi pohon itu tidak boleh terpisahkan dengan air, ya. Seperti yang lalu saya katakan, seperti pohon artinya apa? Ya. Pohon itu membutuhkan air, ya. Nah, kalau pohon itu ilustrasi gambar dari orang percaya. Air itu menggambarkan atau merujuk kepada Tuhan itu sendiri, ya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 9 di situ berbicara tentang Roh Kudus, ya. Yohanes pasal 4, ya, di sana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, "Jikalau engkau tahu siapa yang berbicara dengan engkau, pasti engkau akan meminta air hidup itu," ya. Jadi orang percaya itu kebutuhan utamanya adalah Tuhan, ya. Pemazmur berkata, ya, "Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau?" Ya. Di bumi tidak ada satupun yang kusukai di bumi selain engkau, ya. Jadi Tuhan itu kebutuhan hidup orang percaya. Jadi orang percaya harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang digambarkan seperti pohon. Kemudian yang ditanam di tepi aliran air, ya. Di tepi aliran air artinya pohon itu memiliki, ya, memiliki kehidupan yang bertumbuh, ya. Jadi pohon itu membutuhkan air. Kemudian sini berbicara tentang pohon itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan, ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kemudian dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, di sini batang air itu identik dengan sumber air, ya. Nah, di sini orang percaya itu harus tetap memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat di sini berbicara tentang iman, ya. Berbicara tentang iman. Jadi orang percaya itu harus menjadi kokoh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab pohon itu semakin tinggi akan banyak menghadapi apa, saudaraku? Terjangan, terpaan atau terjangan atau terpaan dari angin badai, ya. Kalau angin itu begitu kencang dan pohon itu sudah tinggi, akarnya tidak dalam, ini berbahaya. Bukan hanya membuat ada ranting-ranting yang patah, bahkan pohon itu bisa tumbang karena tiupan angin yang besar, ya. Kita lihat di hari-hari ini, ya, baik di Jakarta, di Pamulang, ya, ada pohon-pohon tumbang besar. Karena apa? Bukan cuma karena curah hujan yang cukup besar, tetapi tiupan angin yang kencang, ya. Bahkan adik ipar dari istri kami, mobilnya kemarin ketimpa ranting yang tumbang, yang jatuh, yang patah dari pohon, saudaraku, ya. Jadi kalau pohon itu semakin tinggi, akarnya harus semakin dalam. Artinya apa? Iman orang percaya semakin dia bertumbuh dalam Tuhan, ada banyak terpaan angin-angin badai persoalan dan masalah. Kalau akarnya, imannya tidak dalam, tidak kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan kokoh, tidak akan kuat, dan mudah ditumbangkan oleh angin-angin badai, persoalan, masalah dan sebagainya yang akan menerpa, mendatangi kehidupan kita. Sebabnya orang percaya harus tetap berakar semakin dalam, semakin kuat, semakin kokoh. Haleluya. Kemudian dikatakan berikutnya, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sebenarnya yang tidak mengalami panas terik itu datang, tapi di sini dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya. Panas terik pasti datang, ya. Tapi pohon yang ditanam di tepi air, ya, bahkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air atau sumber air, pohon itu tidak akan goyah, saudaraku, ya. Di situ dikatakan, saya gambarkan kemarin, bukan gambarkan tapi saya berikan satu contoh. Bangsa Israel di masa lampau, pada waktu itu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Ahab. Apa yang terjadi? Nabi Elia bernubuat, ya, berkata, ya, dalam tahun-tahun ini tidak akan keluar embun maupun turun hujan kecuali seperti yang kukatakan.
Nabi Elia menubuatkan akan datang satu masa yang namanya masa kekeringan, di mana 3,5 tahun ya kekeringan melanda kerajaan Israel pada waktu itu ya. Nah, saudaraku, apapun badai persoalan hidup yang merupakan ya yang mengeringkan segala macam ya, kering, masalah kita tidak dapat jawaban ya, tidak terselesaikan, kita bekerja di PHK dan sebagainya karena keadaan yang terjadi, tapi orang percaya akan tetap mengalami providensia Tuhan ya. Elia tidak mati kelaparan karena masa kemarau ya yang panjang. Janda di Sarfat apalagi tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, tapi selama 3,5 tahun tidak pernah habis baik tepung yang ada dalam tempayan maupun minyak yang ada dalam buli-buli. Kenapa? Karena janda Elia percaya kepada Nabi Elia. Eli katakan, buatlah dulu untuk aku, baru bagimu, kemudian bagi anakmu. Maka dilakukan oleh seorang janda. Akhirnya apa yang terjadi? Selama masa kekeringan kemarau melanda Israel, baik Nabi Elia maupun janda di Sarfat tidak kedapatan mereka meninggal, tapi dinyatakan bahwa minyak dalam buli-buli tidak habis, dan tepung yang ada di dalam tempayan tidak berkurang ya. Bagian yang keempat dikatakan yang daunnya tetap hijau ya. Ada perbedaan antara pohon yang ditanam di tepi air maupun dan yang jauh dari tepi air. Yang membedakan adalah daunnya, saudara. Kalau pohon yang ditanam di tepi air, daunnya kelihatan hijau segar ya, hijau segar ya. Kalau pohon yang ditanam jauh dari tepi air, daunnya hijau tapi hijau ketuaan begitu, agak gelap warnanya. Bahkan ada yang sampai karena kurang mendapat suplai air akar-akarnya, daun itu nampaknya hijau ke kuning-kuningan. Itu hampir layu dan hampir mati, saudara ya. Jadi orang percaya yang tetap mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka selalu tetap mengalami kesegaran, baik secara fisikly terlebih secara rohani. Haleluya. Yang kelima, kemarin kita sudah bahas tentang yang tidak khawatir dalam tahun kering ya. Masa kering seperti apapun, masa paceklik ya, tapi dia tidak memiliki kekhawatiran. Kenapa? Bukan dia jaga itu kekhawatiran, tapi Tuhan yang menjaga kekhawatiran dia ya. Dia tidak pernah mengalami khawatir apapun ya. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 kemarin ya dijelaskan bahwa apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Bayangin, kita ini sebenarnya kita luar biasa di hadapan Tuhan ya. Kenapa? Sebab kita adalah makhluk paling sempurna dari semua ciptaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin orang percaya akan dibiarkan oleh Tuhan ya? Burung di udara ya, rumput di padang ya, bunga di padang, Tuhan pelihara. Tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana mungkin kita diciptakan segambar dan serupa Allah? Ya, kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Matius 6 ayat 32. Mari kita lihat. Ini belum kita baca kemarin ya. Matius 6 ayat 32 ya. Matius 6 ayat yang ke-32, mari kita lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 32 ya. Kita lihat Matius 6 ayat 32 di sini dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu apa? Soal makan, soal minum, soal pakai ya. Sandang dan pangan maupun fasilitas hidup dan lain sebagainya. Kita tidak perlu khawatir. Bapa tahu kita memeliharanya ya. Tetapi bagian B ayat ini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baik sandang, pangan, papan, maupun segala fasilitas hidup. Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi ayat yang ke-33 dikatakan apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita manusia pasti Bapa anugerahkan. Haleluya. Amin saudaraku. Kita lihat Roma 8 sekarang ayat 32. Mari kita lihat.
Bapa kita itu bukan hanya pencipta segala sesuatu, termasuk dia bertanggung jawab memelihara kehidupan, keberlangsungan hidup dari segala yang diciptakannya, dari rumput sampai manusia. Ya, Roma 8 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya. Kalau Yesus anaknya yang tunggal dianugerahkan bagi kita, bagaimanakah mungkin cuman kebutuhan hidup sehari-hari Bapak tidak tahu? Yesus sendiri ngomong Matius 6 ayat 30 tadi, ya. Semuanya itu sandang, pangan, papan, dan segala fasilitas hidup dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu juga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Nah, kalau Yesus diberikan kepada kita sehingga kita bisa ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, ya. Bagaimanakah mungkin kalau cuma kebutuhan hidup kita khawatir? Bagaimana mungkin kita mesti khawatir? Kita harus yakin, harus percaya Bapa memelihara setiap yang diciptakannya. Ada pujian berkata kan, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yakin, ya, ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Kita harus percaya dan jangan pernah khawatir kalau masalah tentang kebutuhan hidup. Bapak kita Bapak yang bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang akhir. Bagian akhir ayat ini berkata, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kita sudah membahas Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Dan salah satu topik, salah satu poin di sana adalah apa? Orang yang berbahagia di hadapan Tuhan ialah, ya, akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Walaupun di sana ada kata pada musimnya, sebab diumpamakan seperti pohon, ya. Tapi orang percaya kan nggak boleh musiman buahnya. Buahnya itu setiap hari, every day, ya, setiap hari. Jangan mingguan, bulanan, tahunan. Saya pernah tulis di postingan saya, Kristen itu ada 4 versi, saudara, ya. 4 versi: Kristal, Krispas, Krislam, dan Kristi. Ini ada makna-maknanya semua, ya. Nah, di sini dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, sudah tahu, orang percaya, saya sudah selidiki di Alkitab, orang percaya itu harus menghasilkan 9 jenis buah, ya. 9 jenis buah. Tapi buah yang paling utama dari semua buah itu adalah, bukan berarti yang lain tidak sama kualitasnya, tapi buah yang paling utama adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu? Buah roh. Ya. Kenapa buah roh itu paling utama? Sebab itu adalah karakteristik dari Bapa di sorga. Ya, kita lihat, saya bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah tahu, buah roh ini sangat penting. Tapi saya akan jelaskan di sini. Buah roh itu bukan 9 buah, saudara. Ya, buah roh itu cuma 1. Ya, perhatikan alinea pertama ayat ini berkata, tetapi buah roh dalam TR, ya, teks, ya, dalam TR, textus receptus itu dalam teks asli Yunani-nya dipakai kata singular, dia tidak pakai kata plural. Jadi buah roh ini pakai kata singular. Dari buah roh itu cuma 1, tapi memiliki 9 cita rasa. Ya, buah roh itu ialah kasih. God is love. Kasih itu merujuk kepada Bapa itu sendiri, kepada Yesus itu sendiri. Dari Bapa lahir apa?
ya, sukacita, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Buah roh cuma satu, bukan 9. Satu buah dengan memiliki 9 cita rasa. Sudah tahu? Kemarin sempat saya tanyakan kepada Pastor Hendrik ya, di Rumah Kasih, sama Pastor Aritonang. Ada berapa buah roh? Mereka dengan gagah berani ya, jempolan memang mereka menjawab, buah roh 1. Karena saya beberapa kali bertanya, belum saya jelaskan, mereka sudah bisa menjawab. Buah roh memang cuma 1, bukan 2, bukan 3. Saya katakan, saya kasih gambaran dulu ya. Saudara tahu, satu produk manusia yang namanya permen itu, dalam iklannya ya, dan rilisnya rasanya sama, yaitu apa? Satu permen memiliki 3 cita rasa. Apa itu saudaraku? Nano, manis, asam, asin, rame rasanya. Itu iklan dari permen ya. Jadi permen saja cuma satu permen memiliki 3 cita rasa. Buah roh itu bukan 9, satu buah dengan 9 cita rasa. Ada lagi yang saya mau gambarkan. Saudara tahu, buah delima 1 biji. Ada berapa banyak biji di dalam? Buah delima kalau sudah 1 buah delima sudah petik dari pohon yang sudah matang, saudara belah 2, saudara buka, ada berapa banyak bijinya? Ya, 1 buah delima tapi memiliki banyak biji-biji yang akan nanti menjadi benih untuk bertumbuh. Buah roh bukan 9, 1 tapi memiliki 9 cita rasa. Amin saudaraku. Nah, kenapa buah roh ini harus yang paling utama? Sebab ini merupakan karakteristik dari Bapa di surga. Bapa itu kasih adanya. Maka Yohanes 3:16 itu menjadi realita. Yesus datang ke dalam dunia menjadi penebus dosa. Itu kasih. Yesus itu adalah kasih. Bapa kasih. Dianugerahkanlah anaknya. Haleluya. Saudara, orang percaya harus memiliki kasih agape ya. Kemudian dikatakan tadi ya. Jadi bukan 9 itu buah, 1 tapi dengan 9 cita rasa. Cita rasa yang pertama adalah apa, saudara ya? Di sini dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya tidak akan menjabarkan lagi secara detail karena saya sudah pernah menjabarkan hal ini, ya. Orang percaya harus menghasilkan buah, ya. Di Yohanes 15 ayat 16 pernah menjadi satu tema di satu modulasi yang saya ikutin. Jadi di sini betapa pentingnya buah roh itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab buah roh itu adalah karakteristik dari Bapa itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, demikianlah dengan berakhirnya bagian yang ke-6 ini berakhir sudah renungan kita yang dalam judul adalah berkat-berkat yang dialami orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini ya, kita akan dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan ubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan dia. Pasti tidak akan meminta-minta,
bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, maka berkat-berkat dari Tuhan tetap akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buah akan keluar dalam kehidupan kita. Ada 9 jenis. Salah satu antaranya adalah buah roh. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kami sudah kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan yang indah di pagi yang indah ini. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, sebab kami tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami, di berbagai pelayanan kami yang berbeda, Tuhan menyertai kami, dan kami pasti menghasilkan buah pada hari ini sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita ketemu besok pagi hari dengan topik atau judul renungan yang baru, yang berbeda dari hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.